diketahui Raden Ronggo adalah putra Hamengkubuwono I. Jadi sama halnya dengan Pangeran Diponegoro. Sentot merupakan buyut dari Hamengkubuwono I. Perlawanan Sentot muncul setelah melihat betapa mengerikannya perang yang dilancarkan Diponegoro terhadap Belanda. Apalagi ayah Sentot juga merupakan orang yang keras terhadap kolonial. Maka tak heran Sentot tumbuh menjadi pemuda revolusioner yang menaruh kebencian terhadap Belanda. Setelah 3 tahun mengikuti perang bersama Pangeran Diponegoro pada tahun 1828, Sentot dipilih menjadi panglima perang. Saat itu, Gusti Basya, salah seorang panglima perang Diponegoro, gugur di medan perang. Sebelum wafat, ia berpesan pada Pangeran Diponegoro agar yang menggantikannya adalah Sentot. Pangeran Diponegoro menyetujui usulan itu. Tak lama setelah diangkat jadi panglima perang, Sentot Adibasya langsung menunjukkan kemampuannya. Pada 5 September 1848, ia dikirim ke Lombok Timur dan berhasil memukul mundur tentara Belanda di bawah pimpinan Solzhenitsyn. Setelah minggu kemudian, ia juga berhasil mengatasi perlawanan Belanda di wilayah Banyumas dan Magelang. Saat peperangan, Sentot seringkali menggunakan pengerebekan sebagai teknik perang. Selanjutnya adalah kejatuhan Sentot Adibasya. Kepandaian Sentot dalam menyusun taktik perang Korea dan membuat Sentot tak hanya dihormati oleh pasukannya, namun juga oleh pasukan Belanda. Namun suatu kekalahan besar terjadi pada 8 Januari 1839. Saat itu Belanda telah membangun benteng baru yang besar di Nambulan. Namun Sentot tidak bereaksi cepat karena sibuk mengurus keuangan. Saat Sentot memerintahkan pasukannya untuk menyerang benteng itu, pasukan Belanda sudah terlanjur kuat. Pasukan Sentot mengalami kekalahan. Pada 16 Oktober 1829, Sentot akhirnya menyerah pada Belanda. Ada beberapa sumber yang menyatakan alasan kenapa Sentot menyerah. Ada yang menyebut kalau ia mengambil keputusan keuntungan pribadi. Ada pula yang menyebut kalau dia sudah tak sanggup melihat kondisi perekonomian rakyat yang selama perang menjadi penyuplai utama logistik. Sentot ditangkap dan diadili di Batavia. Ia kemudian dibebaskan kembali dan diperintahkan untuk menumpas pemberontakan. Cina di Karawang dan Salatiga. Setelah berhasil, Sentot kembali dipanggil ke Batavia dan diminta membantu serdadu Belanda melawan kaum Pedari Sumatera Barat. Akan tetapi, sewaktu di Sumatera, ia secara diam-diam melakukan siasat kerjasama dengan Imam Bonjol dan pasukannya. Hal ini diketahui Belanda dan membuat ia kembali dipanggil ke Batavia untuk selanjutnya menjalani masa pembuangan di Bengkulu. Sebelum menjalani masa hukumannya di tahun 1833, Sentot diizinkan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Di dalam pembuangannya, ia banyak mengajarkan ilmu-ilmu dan kaidah-kaidah agama Islam kepada masyarakat Bengkulu. Sentot meninggal pada 17 April 1955 selama masa pembuangan itu. Inilah sejarah dari makam Sentot Adibasya. Demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.